Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu bab 9. Di sini kita belajar tentang deret tak terhingga. Di bab 9 ini ada beberapa subbab yang kita akan pelajari. Yang pertama, barisan tak terhingga. Yang kedua, deret tak terhingga. Kemudian subbab ketiga ada deret positif, yaitu deret positif dengan uji integral. Yang keempat di sini deret positif dengan uji-uji lainnya. Lalu ada deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Lalu keenam ada deret pangkat. Ketujuh ada operasi pada deret pangkat. Subbab 8 ada deret Taylor dan Maclaurin. Dan terakhir ada subbab aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Subbab pertama di sini ada barisan tak terhingga. Dalam bahasa sederhananya, suatu barisan ini ada notasi ya, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Sini adalah merupakan susunan bilangan real yang teratur satu untuk setiap bilangan bulat positif. Jadi lebih tepatnya ya, suatu barisan tak terhingga adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau range-nya adalah himpunan bilangan real. Di sini suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola. Ini seperti ada pola 1, 4, 7, 10, dan 13. Sini dengan rumus eksplisit ya, untuk suku ke n seperti AN-nya sama dengan 3N min 2, N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Atau oleh rumus rekursi A1-nya itu 1, AN sama dengan AN min 1 plus 3, N-nya itu lebih dari sama dengan 2. Sini ada 4 rumus eksplisit. Yang pertama itu AN sama dengan 1 min 1 per N, lalu BN sama dengan 1 plus min 1 pangkat N, 1 per N. Lalu ada min 1 pangkat N plus 1 per N, dan DN sama dengan 0,999. Ini jika N-nya lebih dari sama dengan 1, ini hasilnya 0, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya. Nah, jika menggunakan rumus eksplisit yang ketiga, N-nya itu lebih dari sama dengan 1, itu hasilnya 0, lalu 3 per 2, min 2 per 3, dan seterusnya. Sini aja langsung di definisi. Jadi barisan AN dinyatakan konvergen ke L dan kita tuliskan lim N tak terhingga AN sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif, terdapat bilangan positif N yang berpadaan sedemikian rupa, lalu N-nya lebih dari sama dengan N bilangan positif, AN min L mutlak kurang dari bilangan positif E. Ini suatu barisan yang tidak konvergen ke seberang bilangan L yang terhingga dikatakan menyebar atau divergen.
Ini langsung saja ya untuk contohnya. Di sini perhatikan bahwa P adalah bilangan bulat positif. Maka lim N tak terhingga 1/NP sama dengan 0. Nah, ini jika P-nya ya, tadi P-nya bilangan bulat positif. Nah, ini terus penyelesaiannya. Sini misalkan diketahui N-nya lebih dari 0 sembarang. Lalu pilih N bilangan positif sebagai seberang bilangan yang lebih besar daripada akar P1/E. Maka N lebih dari sama dengan bilangan positif, diimplikasikan bahwa AN min L mutlak sama dengan 1/N, pangkat P min 0 mutlak sama dengan 1/N, P kurang dari sama dengan 1/N besar P kurang dari 1 per akar P 1/E, lalu pangkat P sama dengan E. Jadi, atau semua teorema mengenai limit yang kita kenal berlaku untuk barisan-barisan yang konvergen. Lalu kita sini ada teorema ya, sifat-sifat limit barisan. Ini dihafalkan untuk yang sifat-sifatnya. Ini misal AN dan PN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta. Maka lim N tak terhingga K sama dengan K. Lalu di sini yang keempat ada lim N tak terhingga AN kali BN. Itu lim N tak terhingga AN dikali lim N tak terhingga BN. Kemudian ini ada contoh kedua, carilah lim N tak terhingga dari 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 plus 1. Di sini penyelesaiannya kita bisa membagi hasil dibagi dua polinomial sini dalam N ketika N membesar. Jadi nanti kita akan membagi dari suatu variabel ini akan dibagi N pangkat 2 ya, karena di sini ketika N membesar, dan di sini membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat N yang terbesar. Ini N pangkat terbesarnya itu N pangkat 2. Nah, kemudian ini jika udah dibagi hasilnya lim N tak terhingga 3 per 7 plus 1 per N pangkat 2. Nanti di hasilnya di sini ada 3 per 7. Baik, sini dilanjutkan. Di sini kan ada teorema A tentang sifat-sifat limit barisan. Lalu ada teorema B, di mana teorema B-nya ini tentang teorema apit. Nah, ini andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L dan bahwa AN kurang dari sama dengan BN kurang dari sama dengan CN untuk N-nya lebih dari sama dengan K. K ini merupakan bilangan bulat yang tetap, maka BN-nya juga konvergen ke L. Dan ada teorema C, di sini jika lim N tak terhingga AN mutlak sama dengan 0, maka lim N tak terhingga AN sama dengan 0. Nah, teorema D, sini teorema barisan monotonik. Ini jika U suatu batas atas untuk suatu barisan tak menurun AN, maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Sehingga jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan yang tak menaik atau BN, maka barisan BN konvergen ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Jadi istilah barisan monotonik digunakan untuk menjelaskan suatu barisan yang tak menurun atau tak menaik, yang juga merupakan nama untuk teorema D ini. Nah, lalu
udah ya, sampai di sini di subbab pertama di sini ada sampai teorema D. Kemudian di contoh teorema D ini tentang teorema barisan monotonik. Ini ya yang contoh ke-6. Jadi perhatikan bahwa barisan BN sini ini untuk contoh ke-6, perhatikan bahwa barisan BN sama dengan N pangkat 2 per N per 2 pangkat N. Konvergen dengan menggunakan teorema D. Yang sudah saya jelaskan yang di teorema D ini merupakan barisan tak menurun. Ini beberapa suku pertama barisan ini adalah 1/2, kemudian 1, 9/8, 1, 25/32, lalu 9/16, dan 49/128, dan sebagainya. Ini untuk N lebih dari sama dengan 3, bahwa barisan ini menurun dengan notasi Bn lebih dari Bn plus 1. Jadi kita bisa kembangkan. Sini masing-masing pertidaksamaan ekuivalennya berikut ekuivalen dengan yang lain. Ini ya kita tuliskan Bn-nya N pangkat 2 per 2 pangkat N lebih dari N plus 1 pangkat 2 per 2 N plus 1. Ini kemudian di eliminasi, jadi dieliminasi 2 pangkat N, ya 2 pangkat N, lalu hasilnya N pangkat 2 lebih dari N plus 1 pangkat 2 per 2, kan 2N nya sudah dieliminasi. Lalu hasilnya itu N kurung buka N min 2 kurung tutup lebih dari 1. Jadi pertidaksamaan terakhir jelas benar untuk N lebih dari sama dengan 3. Jadi oleh karena itu barisan menurun, persyaratan yang lebih berat daripada tak menaik dan memiliki batas bawah 0. Materi selanjutnya di sini ada subbab tentang deret tak terhingga. Sebelumnya kan barisan ya. Sini yang kedua deret tak terhingga. Ini langsung saja ke definisi. Deret tak terhingga, jumlah tak terhingganya K-nya itu 1, K konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial atau Sn itu konvergen ke S. Lalu jika Sn divergen, maka deret divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Ini langsung saja ke ininya. Jadi untuk notasinya di sini deret geometrik. Ini ada beberapa deret ya. Yang pertama di sini ada deret geometrik. Ini deret geometrik ini berbentuk ini A plus A kali R plus A kali R pangkat 2 plus A kali R pangkat 3. Jadi di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Disebut deret geometrik. Jadi A-nya ini nggak boleh 0. Pasti ada angkanya ya. Namun tidak 0. Baik, di sini saya akan langsung saja ya di contoh soal. Sini ada 2 deret geometrik
Ini yang soal A, 4/3 plus 4/9 plus 4/27 plus 4/81 plus dan sebagainya. Lalu yang B, 0,51, 51, 51 ini berurutan ya, maksudnya diulang-ulang, sama dengan 51/100 plus 51/10.000 plus 51/1.000.000 plus dan sebagainya. Sini untuk penyelesaian dari dua soal ini kita akan menggunakan ini ya, yang rumus di contoh 1 yang di kotak. Nih, gunakan contoh 1 untuk mencari jumlah dua deret geometrik ini. Ini kita menggunakan Sn sama dengan A min A kali R pangkat N sama dengan 1 min R sama dengan A per 1 min R dikurangi A per 1 min R dikali R pangkat N. Jadi kita langsung saja untuk memasukkan angkanya. Ini ya, ini S sama dengan, atau ini, sehingga Sn sama dengan A per 1 min R. Kita masukkan di deret geometrik ya. S sama dengan A-nya berapa? A-nya itu 4/3. A itu 4/3. A itu awal ya, deret yang pertama. Lalu per 1 min R. R-nya berapa? Ini kenapa 1/3? Karena setiap step hasil berikutnya itu dikali 1/3. Ini 4/3 dikali 1/3 sama dengan 4/9. 3 kali 3, 9. Lalu 4/9 dikali R-nya berapa? R-nya 1/3. Jadi hasilnya 1 kali 4, 4. 9 kali 3, 27. Dan sebagainya. Itu ya. A itu, notasi A itu untuk deret awal, R itu untuk untuk perhitungan deret berikutnya. Nah, jadi A-nya berapa? 4/3 dibagi ini 1 min R-nya tadi 1/3 sama dengan 4/3 dibagi 2/3. Ini hasil 2. Ini dari 4/3 dikali 3/2. Berapa? 4 kali 3, 12. 12/6, 2. Itu ya. Kemudian, ini kenapa R-nya itu 1/3? Tadi sudah saya jelaskan. Ini nanti, ini ya, kamu harus paham per deret ini dikali berapa atau dibagi berapa itu sampai hasil yang berikutnya. Misal di sini untuk deretnya 1, 3, lalu berapa? 5, 7. Berarti kamu membaca nih. Jadi deret ini berkelipatan, R-nya itu berkelipatan dikali ditambah 2. Tambah 2, nanti di sini ditambah 2. Jadi 5. Lalu selanjutnya ditambah 2, itu 7. Nanti misal dan seterusnya itu ditambah 2 terus ya. Jadi S-nya itu 2 plus 2. Kemudian di contoh B-nya, ini S sama dengan R-nya berapa? R-nya deret pertama 51/100 dibagi 1 min
1/100. Ini ya yang R-nya ya. Kelipatannya 1/100. Jadi 51/100 dikali 1/100. Jadi 51/10.000. Tuh, jadi hasil akhirnya 17/33. Kemudian di contoh selanjutnya ini ada contoh cerita ya. Di sini andaikan bahwa Puput dan Parjo bergantian melempar sebuah koin sampai salah seorang memperoleh kepala. Jika Putut yang pertama kali melempar, berapakah peluang bahwa dia menang? Jadi ini soal peluang, dan peluang ini bisa dikerjakan menggunakan deret ya. Ini kalau peluang di sini di contohnya menggunakan deret geometri. Ini penyelesaiannya, Puput dapat menang pada lontaran pertama dengan peluang 1/2. Atau dia dapat menang jika 3 peristiwa ini muncul secara berurutan. Koin ya, koinnya itu 1/2 peluangnya, kan gambar dan angka misal. Ini jadi Patut melontarkan ekor, Parjo melontarkan ekor. Dan Putut melontarkan kepala. Masing-masing peristiwa ini mempunyai peluang 1/2 sehingga mereka semua terjadi dengan peluang 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Jadi kemudian cara lain dapat menang adalah untuk 4 lontaran pertama semuanya berupa ekor, sedangkan lontaran ketiga Patut yang kelima secara keseluruhan adalah kepala. Jadi nilai peluangnya untuk sebuah koin bergantian melempar, Patut dan Parjo ini ada 1/32. Ini jadi untuk menuliskan deret geometrik, ini 1/2 plus 1/8 tadi, terus 1/32, lalu ada 1/128 sama dengan deret pertama tadi yang rumus ini ya, deret geometri ya yang tadi, yang SN sama dengan A/1/N. Ini A-nya 1/2 per 1 min 1/4, R-nya 1/4, kelipatannya atau dikalikan 1/2 dikali 1/4 berapa? 1/8. 1/8 dikali 1/4, 1/32 dan sebagainya. Jadi untuk ini ya, berapa peluangnya? Peluangnya itu 2/3. Jadi karena Parjo menang dengan peluang 1/2/3 sama dengan 1/3. Jadi Patut mempunyai kesempatan yang besar karena dia merupakan pertama untuk melontarkan koin. Baik, untuk contoh selanjutnya di sini ada contoh 7 ya. Perhatikan deret berikut. Deret ini merupakan deret konvergen dan kita cari jumlahnya. Untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menuliskan. Jadi yang ini dijabarkan dengan dekomposisi pecahan parsial. Jadi 1/K plus 2 dikali K plus 3 sama dengan 1/K plus 2 min 1/K plus 3. Maka SN sama dengan K-nya 1, lalu kurung buka 1/K plus 2 min, ini ya, min 1/K plus 3. Lalu K-nya dimasukin di sini, K-nya ini ya, K-nya 1, jadi 1/3 min 1/4. Ini K plus 3. Lalu titik-titik dan ini seterusnya ya untuk fungsi dari ini yang di atas di komposisinya. Lalu oleh karena itu
lim n tak terhingga Sn-nya 1/3. Deret konvergen dan mempunyai jumlah 1/3. Jadi deret ini yang di atas itu jumlahnya 1/3. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat deret konvergen. Teorema B di sini linearitas deret konvergen. Jika K-nya 1 AK, lalu tak terhingga, dan K-nya 1 sampai tak terhingga BK keduanya konvergen, dan C sebuah konstanta, maka K-nya 1 sampai tak terhingga C kali AK, dan K-nya 1 sampai tak terhingga kurung buka AK plus BK kurung tutup juga konvergen. Maka linearitasnya yang pertama K1, K-nya 1 sampai tak terhingga C kali AK sama dengan C K-nya 1 sampai tak terhingga A kali K. Jadi C-nya taruh di depan. Ini merupakan sebuah konstanta. Konstanta nilainya berapa gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada K-nya 1 sampai tak terhingga AK plus BK sama dengan K1 sampai tak terhingga AK plus K1 sampai tak terhingga BK. Nah, di sini langsung saja ya ke contohnya. Ini menurut teorema B yang sudah saya jelaskan tadi. Dan contoh 1 yang ini ya, yang contoh 1 yang sebelumnya, maka K1 sampai tak terhingga kurung buka 3 1/8 pangkat K min 5 1/3 pangkat K. Nah, sini nanti menurut teorema ya, ini yang soal ini masukkan ke dalam fungsional yang kedua, teorema B-nya. Jadi 3 K-nya 1 sampai tak terhingga 1/8 pangkat K min 5 K1 sampai tak terhingga 1/3 pangkat K. Nah, di sini 3 dikali 1/8 per 1 min 1/8. Yang ini. Lalu min 5 1/3 per 1 min 1/3. Nah, ini dari mana? Ini jangan lupa dari A tadi per 1 per R. Yang tadi. Yang rumus ini ya, deret. Ini masukkan A-nya berapa? Oh, A-nya 1/8. A-nya di sini berapa? 1/3. Ini jangan lupa konstanta C-nya ditulis lagi ya. Nanti 1 min R. R-nya 1/8. Ini hasil akhirnya min 29/14. Baik, saya akan mereview ulang ya di sini. Kita perlu ingat tadi barisan itu simbol dengan variabel ini ya, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Itu merupakan barisan. Bagaimana kalau deret? Kalau deret, A1 plus A2 plus A3 plus A4, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kalau jumlah parsial ke N dari deret? Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus A4 dan seterusnya. Nah, AN. Nah, jumlah parsial ke N dari deret. Lalu yang S1, S2, S3 itu merupakan barisan jumlah parsial dari deret konvergen jika dan hanya jika. Nah,
Dan hanya jika S sama dengan limit N tak terhingga, Sn ada dan terhingga untuk kasus di mana S disebut jumlah deret. Baik, untuk contohnya di sini contoh 3 ya. Ini membuktikan apakah suatu soal ini konvergen atau divergen. Ini apakah K-nya 4 sampai tak terhingga 1 per K pangkat 1,001. Apakah konvergen atau divergen? Sini menggunakan berdasarkan uji deret P, di mana jumlah K-nya 1 sampai tak terhingga 1 per K pangkat 1,001 adalah konvergen. Penyisipan atau penghilangan sejumlah terhingga suku dalam suatu deret tidak mempunyai konvergensi atau divergensinya, walaupun mungkin mempengaruhi jumlah, jadi deret tersebut konvergen. Selanjutnya subbab keempat ya, di sini ada deret positif dengan uji-uji lainnya. Untuk contohnya kita akan membahas di contoh soal 3, ini tentukan konvergensi atau divergensi masing-masing deret berikut. Soal A, N-nya 1, jumlah N-nya 1 sampai tak terhingga 3N-2 per N pangkat 3 min 2 N pangkat 2 plus 11. Dan soal B-nya jumlah N 1 sampai tak terhingga 1 per akar N pangkat 2 plus 19N. Kita menggunakan uji banding limit. Apa itu uji banding limit? Ini ya, di teorema B. Andaikan bahwa AN lebih dari sama dengan 0 dan Bn lebih dari 0 dan limit N tak terhingga AN per Bn sama dengan L. Jika L-nya itu lebih dari L-nya itu kurang dari 0 dan lebih dari tak terhingga, maka jumlah AN dan jumlah Bn bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L 0 dan jumlah Bn konvergen, maka jumlah AN konvergen. Sama ya. Lalu ini lanjutkan. Kita harus menentukan terhadap apa suku ke N dibandingkan. Lalu kita lihat seperti apa rupa suku ke N untuk N besar dengan cara melihat suku-suku derajat tertinggi di pembilang dan penyebut. Nih, kasus yang pertama, contoh yang pertama ini, suku ke N adalah seperti 3 per N per 2. Lalu di kasus kedua, contoh kedua, ini yang kedua seperti suku ke N-nya itu 1 per N. Maka, soal yang pertama, kita jawab limit N tak terhingga AN per Bn sama dengan limit N tak terhingga 3N min 2 nih, dibagi N pangkat 3 min 2 N pangkat 2 plus 11 per 3 suku ke N-nya ya, 3 per N pangkat 2. Jadi hasilnya ini 1. Lalu bagaimana yang soal kedua? Ini limit N tak terhingga AN per Bn sama dengan limit N tak terhingga 1 per akar N pangkat 2 plus 19N per 1 per N. Hasilnya 1. Kemudian di sini ada teorema C, itu tentang uji rasio. Misalkan jumlah AN sebuah deret yang sukunya positif dan kita andaikan limit N tak terhingga AN plus 1 per AN sama dengan P. Jadi, jika P kurang dari 1, maka deret konvergen. Lalu
Yang pertanyaan kedua, jika P lebih dari 1 atau jika limit n tak terhingga an plus 1 per an sama dengan tak terhingga, maka deret divergen. Nah, kita tahu ya, kalau kurang dari 1 itu konvergen. Kalau P-nya lebih dari 1 atau hasilnya tak terhingga, maka divergen. Pernyataan ketiga, di sini jika P sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kepastian. Ya. Baik, kita langsung saja ke contohnya di sini. Di contoh 5 ya. Uji konvergensi atau divergensi dari soal jumlah tak terhingga n-nya 1, 2 pangkat n per n faktorial. Sini P sama dengan limit n tak terhingga an plus 1 per an sama dengan limit n tak terhingga 2n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali n faktorial per 2n. Jadi kemudian hasilnya lim n tak terhingga per 2 per n plus 1. Jadi hasilnya 0. Ini soalnya n-nya itu tak terhingga. N-nya tak terhingga, itu hasilnya 0. Jadi, dengan uji rasio bahwa deret tersebut merupakan deret konvergen. Ini ya dari pernyataan 3 ini. Karena kurang dari 1. Kemudian di contoh 6 di sini uji konvergensi dan divergensi dari n-nya 1 jumlahnya sampai tak terhingga 2 pangkat n per n pangkat 20. Kita jawab P sama dengan limit n tak terhingga an plus 1 per an sama dengan limit n tak terhingga 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 20 dikali n pangkat 20 per 2n. Jadi sama dengan lim n tak terhingga n per n plus 1 pangkat 20 kali 2 sama dengan 2. Soalnya n-nya itu tak terhingga. Jadi karena hasilnya 2 lebih dari 1, kita simpulkan bahwa deret ini merupakan deret divergen. Ini dari pernyataan kedua. Yang pertama tadi yang soal-soal pertama. Kemudian di sini ada sebuah ringkasan ya, ini perlu dipahami. Ini untuk menguji deret dengan suku-suku positif jumlah an untuk konvergensi atau divergensi. Perhatikan an-nya. An-nya di sini. Pernyataan pertama. Jika limit n tak terhingga an tidak sama dengan 0, maka disimpulkan dari uji suku ke n bahwa deret divergen. Pernyataan 2, jika an melibatkan n faktorial, r pangkat n atau n pangkat n, cobalah menggunakan uji rasio. Pernyataan ketiga, jika an hanya melibatkan pangkat konstan n, maka kita uji banding limit. Khususnya jika an merupakan ekspresi rasional dalam n. Gunakan uji ini dengan Bn sebagai rasio suku-suku awal dari pembilang dan penyebut. Pernyataan keempat, sini jika uji-uji di atas kita coba tidak berhasil, kita menggunakan uji banding biasa, uji integral, atau uji jumlah terbatas. Kemudian di sini ada pernyataan kelima. Jika beberapa deret kita perlu ya memanipulasi dengan cepat, tepat, dan benar ya. Kita harus mencari beberapa deret untuk menentukan apakah deret tersebut konvergensi atau divergensi. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu konvergensi hasilnya bagaimana, divergensi hasilnya bagaimana. Nanti mungkin perlu didalamin ya.
Untuk subbab berikutnya, di sini ada subbab kelima merupakan deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Nah, sini untuk teorema A ya, di sini ada uji deret berganti tanda. Misalkan A1 min A2 plus A3 min A4 plus berarti A5 min A6 plus dan seterusnya. Suatu deret berganti tanda dengan AN-nya berganti tanda dengan AN plus 1 lebih besar dari AN kurang dari AN dan lebih dari 0. Jika limit N tak terhingga AN sama dengan 0, maka deret konvergen. Menggunakan jumlah N suku pertama Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar dari AN plus 1. Langsung saja ke contoh ya. Di sini perhatikan bahwa deret berikut merupakan konvergen. Hitunglah S5 dan estimasikan galat yang dibuat dari penggunaan ini sebagai nilai jumlah keseluruhan deret. Jika deret berganti tanda, itu teorema A. Pada teorema A berlaku dan menjamin itu konvergensi. Jadi S5 sama dengan 1 min 1 per 2 plus 1 per 6 min 1 per 24 plus 1 per 120. Hasilnya sama dengan 0,6333. Lalu S min S5 mutlak kurang dari sama dengan AN sama dengan 1 per 6 faktorial. Hasilnya 0,0014. Kemudian di sini ada teorema B, uji konvergensi mutlak. Jika jumlah UN mutlak konvergen, maka jumlah UN itu konvergen. Soalnya sudah diberi tanda mutlak ya. Lalu ada teorema C, uji rasio mutlak. Misalkan jumlah UN adalah deret yang suku-sukunya bukan 0 dan andaikan bahwa limit N tak terhingga UN plus 1 mutlak per UN mutlak sama dengan P. Di mana pernyataan 1, jika P kurang dari 1, maka deret merupakan konvergen secara mutlak karena konvergen. Bagaimana pernyataan kedua? Jika P lebih dari 1, maka deret divergen. Bagaimana di pertanyaan 3? Jika P sama dengan 1, pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian. Baik, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal keempat, sini perhatikan bahwa jumlah tak terhingga N-nya 1, min 1 pangkat N plus 1 bagi 3N per N faktorial konvergen secara mutlak. Nah, kita jabarkan. Sini UN plus 1 ya. 3N plus 1. Lalu per N plus 1 UN-nya. Ini UN-nya. Ini UN-nya ya. Kemudian dibagi 3N per N faktorial. Hasilnya 0. Jadi kita simpulkan dari uji rasio mutlak bahwa deret ini konvergen secara mutlak. Karena konvergen. Hasilnya 0. Jadi kurang dari 1. Benar ya. Selanjutnya di sini ada deret pangkat. Deret pangkat. Langsung saja ke pengertiannya. Pada teorema A, sini himpunan konvergensi untuk deret pangkat, jumlah AN kali X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis titik tunggal X sama dengan 0, interval
min R sampai R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Kemudian keseluruhan garis bilangan real. Jadi dalam pernyataan 1, 2, 3, tadi dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, R sampai tak terhingga. Dan tak terhingga. Itu ya, lalu di sini ada deret pangkat dalam X min A berbentuk seperti ini. Nanti ada X-nya A, ini L, lalu interval A min R, A plus R. Nah, di sini min R sampai R, lalu selalu garis bilangan real. Ini untuk gambarnya. Subbab berikutnya di sini ada operasi pada deret pangkat ya. Pada teorema A, sini andaikan bahwa Sx-nya adalah jumlah deret pangkat pada interval I, yaitu X-nya itu jumlah tak terhingga N-nya 0, AN X pangkat N sama dengan A0 plus A1 kali X plus A2 kali X2 dan seterusnya, maka apabila X adalah di bagian dalam terhadap interval, ini S aksen X sama dengan jumlah N, jumlah tak terhingga N-nya 0 dx, lalu AN kali Xn sama dengan jumlah tak terhingga N sama dengan 1, N kali AX kali X pangkat N min 1. Ini untuk hasilnya sini A1 plus A1 plus 2 kali A2X, A2 kali X plus 3, A3 kali X2, nanti 4 kali A4 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Lalu pernyataan maka yang nomor 2-nya di sini integral 0 sampai X S T dt sama dengan integral 0 sampai X AN TN, ini diintegralin ya. Nanti ini diintegralkan, nanti hasilnya AN per N plus 1 kali N kali X pangkat N plus 1. Ini untuk hasilnya A0 kali X, lalu 1 per 2 A1 kali X2 dan seterusnya. Ini nanti 1 per 5, nanti X-nya 4, nanti dikali X pangkat 5. Tuh. Subbab berikutnya di sini ada deret Taylor dan Maclaurin. Bagaimana teoremanya? Teorema A, teorema ketunggalan. Ini andaikan F memenuhi F, maka Fx sama dengan CO plus C1 kurung buka X min A kurung tutup plus C2 kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus, nah dan seterusnya. Nanti di sini C4 kurung buka X min A pangkat 4 gitu ya. Jadi maka untuk semua X dalam suatu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N kali A per N faktorial. Kemudian di sini ada teorema B-nya untuk rumus Taylor dengan sisa, misalkan F fungsi yang turunan ke N plus 1, F pangkat N plus 1 X ada untuk masing-masing X dalam interval terbuka I yang mengandung A, maka untuk masing-masing X dalam A, tuliskan Fx sama dengan Fa plus F turunan 1 ya, A kali X min A plus F turunan 2 bagi
2 faktorial kali X min A pangkat 2. Nanti lanjutannya F turunan 3 A kali A per 3 faktorial, nanti X min A pangkat 3. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misal rumus Taylor dengan sisa, ini ya rumusnya, Rn X sama dengan F pangkat N plus 1 kali C per N plus 1 faktorial kali X min A pangkat N plus 1. Dan C-nya itu suatu titik di antara X dan A. Kita langsung saja ke soal. Ini ada di contoh soal 1 di halaman 109. Ini carilah deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret ini menyatakan sin X untuk semua X. Oke, ini fx-nya sin X, lalu turunan sin X cos X, turunan cos X min sin X, turunan min sin X min cos X, dan seterusnya. Ini untuk ini ya hasilnya. Kalau X-nya 0, sin 0-nya 0. Kalau turunan dari ini ya, turunan dari sin X-nya kan cos X, cos 0 1 dan seterusnya. Jadi sin X sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini valid ya untuk semua X, asalkan kita dapat menunjukkan bahwa limit n tak terhingga Rn X sama dengan limit n tak terhingga F pangkat n plus 1 kali C per n plus 1 faktorial kali X pangkat n plus 1 sama dengan 0. Untuk subbab berikutnya di sini subbab ke-9 ya, tentang aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Lalu ini kita untuk ini ya rumusnya gini, P1X sama dengan FA plus F integral turunan A kali X min A. Oke, di sini lalu di polinomial Taylor ODN yang terletak di A, ini untuk persamaannya. Kemudian di sini ada polinomial Maclaurin untuk persamaannya. Nah, ini merupakan grafik dari aproksimasi Maclaurin terhadap fx-nya cos X. Baik, untuk contoh yang kita akan bahas di sini ada contoh soal 6 pada halaman 119. Ini gunakan polinomial Taylor orde 2 untuk mengaproksimasi cos 62 derajat. Kemudian berikan batas untuk galat dari apromaksi tersebut. Karena 62 derajat itu dekat dengan 60 derajat yang kosinus dan sinusnya diketahui, kita gunakan ukuran radial dan polinomial Taylor yang terletak di A sama dengan pi per 3. Jangan lupa pi-nya itu 180 derajat. Maka fx sama dengan cos x turunan cos x min sin x. Lalu di sini jika x-nya pi per 3, maka cos pi per 3 berarti pi-nya tadi 180 dibagi 3 berarti 60. Cos 60 1 per 2. Lalu diturunkan min sin x sin 60 min akar 3 per 2 dan seterusnya.
Jadi untuk hasil akhirnya kira-kira sama dengan 0,0000071. Ini R2 mutlak. Jadi sehingga kita bahwa cos 62 derajat sama dengan 0,469464 dengan galat lebih kecil daripada yang hasil tadi ya. Baik, untuk materi di bab 9 ini sudah kita pelajari ya, masing-masing dari subbab, dari subbab pertama barisan tak terhingga sampai subbab terakhir ke-9 di sini apromaksi Taylor terhadap fungsi. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam penyampaian yang saya berikan. Saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.